Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Ultimateku. Nah, hari ini gue bakal pesan anime lagi. Jadi anime favorit gue di musim winter 2022 adalah Body Daddies. Jadi ya, minggu kemarin benar-benar sangat kacau banget karena memang Miri ya kan, yang memang menjadi apa ya, sesuatu hal yang baru, sesuatu yang fresh, tapi juga mengacaukan misi Kazoku dengan si siapa namanya Rei ya kan. Akhirnya ya misinya fail gitu kan, dan akhirnya apa namanya diselesaikan oleh orang baru gitu kan. Nah makanya ini apakah nanti Niri benar-benar dibalikin sama orang tuanya apa enggak, gue nggak tahu. Tapi kalaupun dibalikin kayaknya sangat 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 tidak sangat sangat mustahil lah gitu. Pasti kalau dibalikin ya udah beres ceritanya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada masalah dan dia tidak mau balik gitu kan, dan dia menganggap bahwa Kazuki adalah ayahnya, mungkin ini akan jadi sebuah perdebatan gitu, apakah nanti Kazuki bakal menikah dengan ibunya gitu, ibu kandungnya gitu kan, ibu kandungnya Miri gitu. Itu tuh menurut gue sesuatu hal yang epic menurut gue jika memang bener ada gitu. Dan yang tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 3 dari Body Daddies. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 3 dari Body Daddies. Let's go. Ya, jadi kita akan lihat apakah Miri benar-benar ingin dibalikan gitu ke orang tuanya gitu kan, karena memang ya you know lah, anak kecil kan nyusahin uh, si Kazuki gitu. Dan makanya gue pengen tahu aja apakah benar dibalikin apa enggak gitu ya. Let's go. What? Oh, oh, itu mimpinya Rey. Iya, Cian Rey baru bangun, Joninya dihajar. Ya, emang rezeki lu lah Rey. Hmm. Lah, dia masuk kak. Iya kan gitu emang. Lu, 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 lu kira nah kan mereka gue bilang lu kira Monkey. Ayo, kasihan masih ada rasa ada rasa kasihan. Eh, detektif. Makhluk terlarang. Wah, bahasanya coy, makhluk terlarang. Aduh lucu banget sumpah, emang Miri. Ya kita prank dulu. Ini salah satu opening yang sering-sering gue ulang sih, emang enak lebih kan, karena you know lah Yoasobi gitu kan. Ayase tuh masih bagian dari Yoasobi juga gitu kan, yang bikin komposisinya atau yang bikin lagunya itu ya dia gitu, si Ayase. Ya kan biasanya berdua gitu kan, Ayase sama si vokalisnya gitu kan. Teteo, ya musika de odata shinji, ina ata pasti de la pasada, ina será ini, será la ira. Oke. Bunyi apa tuh?
ada orang lain yang membereskannya gitu. Gila. Emang kedai yang punya kedai kopi itu emang pasti selalu kemen ya. Pasti emang. Spice of life. Spice of. Hmm. Dark juga ya. Dia nggak tahu muka orang tuanya sendiri loh. Ya nggak dari tanah, rumah kandang gua. Ya enggak lah. Tolong itu emang gitu ya ininya. Kalau jualan ya. Lucu banget. Jual lebih manis pakai toa kayak tahu bulat lah ya kalau di sini. Hmm. Nah, lu yang traktir. Hmm. Ini cukup dark sih menurut gua. Jadi Ray pun juga punya masa lalu gitu kan. Dan Kazuki juga punya masa lalu gitu. Yang cukup dark juga. Makanya memang mereka berdua ini dijadiin combo gitu atau jadi partner itu memang punya masa lalu yang sama gitu. Dan kebetulan memang nih Miri ini juga punya apa punya sesuatu yang benar-benar disembunyikan juga dan itu cukup dark gitu loh. Kayak bapaknya udah nggak ada karena misinya Kazuki gitu kan. Oh, iya lu mau jawab? No. Coba. Bener, 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 bener. Anak kecilnya tahu ya apa yang dikatakan tadi. Dan itu masih diingat dulu. Dan momennya tidak pas. Oh my god, itu iya bener. Iya, iya Mero. Loh, jadi nak jadi jadi nantangin dia. Kepo pasti nih. Kepo nih, masih yakin gue kepo nih. Ya kan kepo kan. uh itu di kamar mandi, what the hell. Ya bener sih, nggak
Ini sore. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ah, mantap. Ya ini sweet banget sih. Ya ini sweet banget sih. Jadi ya ditinggal dia. Jadi benar-benar nunjukin kedekatan Ray dengan Miri gitu. Ya kan? Ya udah ketemu kan. Udah ketemu mamanya udah ketemu gitu. Oke. Okay. Salah, feeling gue kayak nggak bakal balik sih. Menurut gue tetap 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 Kazuki yang bakal ngejaga si Miri kayaknya. Yakin gue. Cuman nggak tahu apakah itu bener apa enggak loh. Hari terakhir. Hari terakhir. Nah, sedangkan Ray sudah mulai ada rasa. Jadi ada rasa. Ya kan, bener kan ada rasa gitu. Kalau ya Miri orang yang ini tidak buruk-buruk amat gitu kan. Ketika di rumah gitu. Makanya dia gitu-gitu dia walaupun pendiam tapi penyayang dia. Tapi kalau Kazuki tetap dengan pendiriannya, gue mau balikin, bodo amat. Karena udah bukan urusan lagi gue mau Miri gitu. Iya kan? Gitu. Makanya gue pengen tahu sejauh apa nanti mereka ini kan langkah gitu. Uh, ternyata dia penyanyi kafe men. Sama ternyata. Ya mana kayak gue tahu, tapi maksudnya Miri tahu lagunya gitu. Bisa gak gue diam? Jangan tenang. Ini kagak bakal diem. Oh, wah hot juga coy penyanyi kafe itu. Oh, uh, 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 no way. Wah, ini, ya, ya, ya kan, ya kan. Serba salah ya. Gue udah nebak pasti orang penting mau itu manajernya mau apa ternyata lakinya gitu. Fuck. Gak mau, gak mau. Nih, nanti mental dong. Nanti mental dong. Oh, aduh sambat semua.
Itu melelahkan. Sebenarnya papa gue siapa? Iya makanya. Iya. Oh. Oke, ini balik lagi ke flashbacknya Ri. Sumpah gue, oh no. Oh no, it's boss. Padahal itu emang emang bapaknya udah ngilang, udah ngilang. Where Miri? Saya kasihan banget anjir. Punya emak yang begini tapi anaknya tuh lucu banget dan pinter. Ironi menurut gue sih. No kan? Bukan. Kan? Emang emaknya ini emang emaknya bejat ini. Ah, tak dulu. Ini ceritanya bisa dibalik nih. Ini ceritanya bisa kebalik ini. Oh, berarti mungkin ada benernya. Bener. Gila sih deep banget ini. Dark banget sih. Biasanya orang yang cuma manis akan membawa kemalangan. Oh, damn. Nah, ini kali ini flashbacknya Kazuki yang yang ada sebagian persen yang nggak tahu maksudnya apa tadi. Tapi gue mungkin akan mengerti gitu kata-kata tadi. Ya udah, ya udah tinggalin aja, udah tinggalin aja udah. Penasaran gue Miri lari kemana gitu. Gue pengen tahu aja sih Miri lari kemana gitu. Wah, anaknya pinter tapi paling nyamatin nih, paling disamatin sama hari ini.
Oke. Let's go, Ray. Come on. You can do it. Lupakan flash. Hmm. Ya. Aku loh. Buset. Nantangin dong. Oh, that's right. Ya. Bukan. Oh, bukan. Aku ada papanya. Bukan. Aku ada papanya. Aku ada papanya. Wih. Oh my god. Ah, sweet pas. Sekarang lu mau lihat gimana, apakah papanya Ray atau papanya Miri? Papanya Ray atau papa Kazuki yang the best? Kan the best banget sumpah. Habis ini Kazuki papa. Oh. Ya udah pulang, pulang. Makan dulu, pulang. Iya pulang, udah makan, pulang udah. Ah, terus tuh gandeng satu lagi. Oh enggak, kirain gandeng juga. Jadi maknya siapa nih? Ray apa Kazuki? Maknya Ray apa Kazuki? Ya udahlah, biarin lah sementara inilah gitu. Biarkan Miri di sini dulu gitu, karena memang ya itu. Aduh, bingung gue mau bahas yang mana dulu. Jadi semua punya masalah sendiri-sendiri gitu loh. Intinya gini, oke, pertama si Rei sama Kazuki kan ingin atau punya niat untuk balikin si Miri ini ke orang tuanya gitu. Tapi ternyata orang tuanya itu, terutama ibunya, itu punya masalah gitu. Punya masalah yang dimana, ya itu, Miri adalah korban broken home gitu. Jadi emaknya itu jadi stres atau bener-bener jadi berubah jadi orang yang cuek bebek lah, atau jadi nggak peduli dengan anaknya karena udah pernah dikecewain sama lakinya gitu, ataupun dikecewain sama suaminya gitu kan, karena nggak pernah uh, nafkain dia gitu loh. Nah, tapi apakah ini bener apa enggak gitu, karena gini men, kemungkinan kan ada sudut pandang yang gitu loh, gue butuh sudut pandang dari si suaminya gitu loh. Jadi nggak, maksud lo, jadi kalau misalkan ternyata suaminya emang dikenal jahat atau dikenal sebagai orang yang begitu, yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh emaknya Miri tadi, ya berarti emang bener emaknya itu adalah korban dari uh, emaknya ini adalah korban yang dimana dia ini dicampakkan oleh bapaknya gitu, atau ya sama suaminya gitu kan. Jadi gue nggak bisa nyimpulin itu. Tuh, bareng dong. Makanya. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, lu. Nah kan bener. Dan lu di tengah-tengah ya. Mereka udah nyenyak, udah amat. Aduh gila nih, jadi ya emang sih gue harus akui sih, jadi ada bau
ininya sih, ada bau sojonya gitu, tapi sorry, ada ya sojo ai-nya ya, sorry sonen ai-nya juga gitu, tapi ya udah emang ceritanya begini kan gitu. Jadi seolah-olah kayak maknya ini Kazuki ya kan, bapaknya Rei gitu, atau kebalikannya gitu kan. Makanya ini seolah kayak gitu. Jadi kayak melihat hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, tapi itu gua anggap bercanda aja sih, jadi bukan sesuatu hal yang serius menurut gua. Karena menurut gua cerita ini nasibnya sedikit mirip dengan maksudnya hubungannya ini mirip seperti Tenseioujo, jadi nggak perlu yang diseriusin banget gitu. Jadi gua nggak menganggap mereka ini punya hubungan spesial atau menganggap hubungan mereka seperti orang pacaran, tapi gue menganggap mereka sebagai teman atau partner gitu, sama seperti Yupi dengan Angis, ya gitulah kurang lebih. Jadi menurut gue tuh nggak masalah, tuh gue nggak bercanda aja sih, dan itu lucu menurut gue. Jadi itu gue pengen tahu aja sih sudut pandang dari ayahnya Miri ya kan, ayah kandung aslinya Miri. Jadi gue pengen tahu aja sih apakah apa yang dikatakan oleh emaknya itu benar apa enggak gitu. Kalau memang ternyata dia adalah orang yang jahat, ya udah berarti memang emaknya adalah korban dari dari kejahatan, bukan kejahatan, maksudnya ya gue bilang inilah kebangsatannya bapaknya Miri lah, seperti itu, yang dimana dia nggak ngasih nafkah, terus dia pulang malam atau dia gimana selingkuh dan sebagainya gitu kan, dan akhirnya dia meninggalkan maknya gitu, dan meninggalkan Miri ketika masih kecil, dan akhirnya Miri ya udah tinggal sendiri gitu kan, dan dia bersama dengan Rei sekarang dalam Kazuki gitu. Yaitu, dan yang kedua soal masa lalunya Rei dengan Kazuki. Jadi semua punya masalah lalu yang bisa dibilang cukup dark gitu, atau cukup prihatin lah gitu. Jadi ketika gue ngeliat masa lalunya Rei, memang dia ini dicampakkan sama ayahnya gitu, dan ayahnya tidak mau dipanggil sebagai ayahnya gitu, dia mau dipanggil bos. Nah makanya kan mungkin karena dia ngeliat kecewa sama Rei gitu kan, dan akhirnya ya Rei udah nggak mau nganggap Rei itu udah nggak dianggap lagi sebagai anaknya gitu. Makanya kan akhirnya kan Rei akhirnya sampai sekarang kenapa Rei itu mukanya selalu cemberut, ya itu karena dia nggak mau terlihat selalu bahagia lah gitu, karena masih ingat dengan masa-masa lalu gitu kan, yang membuat dia sampai sekarang kecewa dengan bapaknya gitu. Makanya ketika si Miri nyinggung soal bapaknya ya kan, dia ngomong gini, kenapa kamu manggil Kazuki sebagai bapak gitu, sebagai papa gitu, karena memang orang yang nyelamatin hidup dia adalah papa. Nggak salah, bener, emang nggak salah, nggak ada yang salah gitu. Maksud gue dalam artian itu kan emang omongan anak kecil kan, omongan kecil itu pasti selalu jujur gitu, selalu benar gitu kan. Nah, makanya ketika apa yang dikatakan oleh Miri ini bisa dua gitu, maksud gue bisa dua gitu. Apakah memang dulunya gue bisa bilang Miri ini ketika terakhir kali ketemu dengan bapak kandungnya itu dia ini hubungannya baik apa enggak gitu. Itu gue juga pengen tahu aja sih. Kan secara kan kalau misalkan anak kecil kan ya oke lah, mungkin anak kecil kan belum tahu soal emosi dan bla 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 sebagainya gitu. Tapi kan setidaknya anak kecil tuh punya ingatan memori yang cukup kuat gitu, walaupun memang masih kecil gitu. Makanya gue pengen tahu aja sih, jadi apakah maksudnya gini, apakah yang dimaksud oleh Miri itu papa itu emang cuman karena memang si Kazuki nyamatin dia ya kan, tok gitu aja gitu kan si Miri ini, atau memang ya memang dulunya papa kandungnya Miri ini pernah baik sama Miri gitu loh. Makanya kan akhirnya kan emaknya inilah sebenarnya yang jahat gitu loh. Makanya gue pengen tahu aja dari sudut pandang bapaknya ini gitu loh, karena bapaknya sendiri kan juga udah nggak ada, setahu gue kan ini udah nggak ada di episode 1 kan, dia udah ditembak kan, maksudnya udah ditembak gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu gitu, maksudnya gue pengen tahu bukan karena gue pengen tahu bapak yang tadi hidupin atau yang enggak gitu, maksud gue dalam artian gue pengen tahu ketika nanti ibunya ini udah ada rasa enakan atau nggak mau lagi nggak galau, maksudnya lagi nggak marah-marah. Jadi gue pengen tahu aja sih apa yang dikatakan dia ini emang bener-bener seperti itu apa enggak gitu. Nah ada kemungkinan, maksudnya gini, ada kemungkinan, ini menurut gue sih, ada kemungkinan nanti Kazuki bisa menikah sama dia. Kenapa gue bilang? Karena Miri itu udah nyaman sama Kazuki, menganggap sebagai bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin aja ending cerita ini akan tetap seperti ini. Jadi Kazuki dengan Rei akan selalu bersama dengan Miri, tetapi emaknya ya udah gitu, ya udah lupakan emaknya, dia benar-benar move on dan akan selalu ingat Rei dan Kazuki terus gitu kan, si Miri ini gitu. Makanya gue pengen tahu aja sih, karena so far kan Miri juga belum dikenalin lagi sama ibu kandungnya gitu kan. Bagaimana perasaan dia ketika dia bertemu dengan ibu kandungnya gitu. Gua rasa itu mungkin akan sesuatu yang epic gitu. Tapi ya gua nggak tahu. Mungkin belum waktunya. Tapi nanti kalau misalnya udah ketemu, wah itu mungkin bakal jadi suatu momen emosional menurut gua sih. Jadi mungkin entahlah, feeling gua kayak maknya tetap nggak mau ngakuin Miri sebagai anaknya sih. Dan mungkin itu akan jadi sebuah pertemuan kedua Kazuki, dan you know lah pasti bakal berantem lah di situ. Nah, makanya kan akhirnya kan Kazuki lebih baik cabut, ya kan? Maksudnya Kazuki lebih baik cabut dan nggak mau omongan ini tidak ada artinya seperti itu. Itu jadi gue pengen tahu aja sih, apakah nanti ada pertemuan kedua atau memang ya udah ini pertemuan pertama dan terakhirnya gitu antara Kazuki dengan emaknya si Miri gitu, atau emak kandungnya Miri gitu. Itu sih menurut gue. Jadi di antara dua itulah menurut gue seperti apa. Gue juga nggak tahu. Dan gue berharap semoga Miri dengan perasaan yang bahagia selalu, ya kan, dan dia akan sedikit membantu lah nanti kan dengan membalikan moodnya gitu kan. Maksudnya dalam arti gitu. Gue berharap semoga Miri tidak terlalu ini banget lah, tidak terlalu nyusahin banget mereka lah gitu. Ya karena gue takutnya nanti ketika misinya gagal terus, nah pekerjaan mereka yang terancam kan. Itu maksud gue. Jadi makanya si Kyo-chan itu udah wanti-wanti gitu kan, kalau misalkan misi kalian gagal kan itu mungkin bakal jadi sebuah ancaman kalau misalkan kalian bisa diberhentikan dalam sebuah mata-mata gitu. Makanya ini yang dikhawatirkan gitu. Itu sih. Jadi makanya gue semoga keadaan Miri ini tidak memperburuk suasana, dan takutnya nanti malah mereka berdua nggak dapat pekerjaan lagi gitu kan, atau mungkin bakal dipecat gitu sebagai mata-mata gitu. Jadi itu aja dari gue. Yang masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Winter apa lagi yang atas gue bahas yang paling suka. Kalau cuma ngambil teks saja, notifikasinya agar lo tidak terlalu di gue. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.